Episode 22 Janji, 2. Kedua Dokkaebis eksekutif saling melirik. Berapa lama ini berlangsung? Kemudian kedua Dokkaebis itu tertawa pada saat yang bersamaan. Kuhahahat. Menarik. Jangan bilang. Para eksekutif yang cerdas tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Paul menyaksikan adegan itu dengan ekspresi bingung. Aku akan mengizinkan pertemuan solo dengan Dokkaebi Paul. Waktu solo gratis adalah 20 menit. Eksekutif biro menyetujui permintaan saya seolah itu menarik. Saya pikir mereka akan melakukan ini. Awalnya, para eksekutif tidak suka pita. Mereka lebih dekat dengan pelanggan daripada Streamer. Saat mereka berbicara, sebuah kubah transparan terbentuk di sekitar saya dan Paul. Pertemuan solo pertama, yang asli adalah ruang bagi rasi bintang dan Dokkaebis untuk bertemu secara diam-diam. Pertemuan solo dengan Dokkaebi perantara Paul telah dimulai. Namun, penggunaannya dapat diubah sesuai dengan pengguna. Saya melihat Bihyung berbicara dengan para eksekutif di luar kubah. Paul terjebak dengan saya dan mengungkapkan permusuhannya. Kenapa kamu ingin melihatku? Apakah Anda ingin memberikan obat kepada mereka di sana? Petik 2. Tubuhnya masih dipengaruhi oleh kode penebusan Dokkaebi eksekutif. Selama kode itu ada, Paul tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sendiri maupun otoritas seorang Dokkaebi. Dengan kata lain, orang di depan saya benar-benar tidak berdaya. Jangan gertak sambal. Saya tahu situasi Anda saat ini. Petik 2. Paul meringis dan mundur ke ujung kubah. Namun masih ada senyum di wajahnya. Haha, aku mengerti. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda ingin membalas dendam untuk budak itu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Betapa lucunya. Apakah kamu tidak tahu itu adalah keinginan manusia yang dangkal? Ya, Anda bisa mencobanya sekali. Saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan tentang hak pertemuan solo, tetapi ini adalah tempat di mana kami tidak bisa saling menyakiti. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Petik 2. Saya berlari ke arahnya dan memukulnya sekuat tenaga. Darah biru muncul dari hidungnya dan orang yang tidak bisa memahami situasi menjerit dan terlambat jatuh. Saya mengatakan kepadanya, saya tidak bisa membunuh Anda, tetapi saya bisa mengalahkan Anda sampai jadi bubur. Kamu berani. Ya, sekarang sifat aslimu muncul. Saya tidak ingin mendengar kehormatan yang menjijikkan itu. Petik 2. Heok. Apakah ini pertama kalinya kamu merasakan sakit? Anda pasti tidak pernah dipukuli seperti ini setelah hidup sebagai Dokkaebi. Petik 2. Kuhuhut. Paul masih tersenyum meskipun darahnya menetes ke bawah. Kamu baru saja membuat kesalahan. Ada aturan khusus yang berlaku untuk mencegah orang-orang seperti Anda mengeksploitasi hak pertemuan solo. Petik 2. Kemudian pesan sistem tiba seperti menunggu. Kamu telah melukai para Dokkaebi di ruang pertemuan solo. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Dokkaebi ini, mereka benar-benar hebat. Mereka menyiapkan hukuman jika rasi bintang mencoba sesuatu. Itu adalah penalti koin. Namun, saya menyadari hukumannya dan hanya mengangkat bahu. Paul tertawa ketika dia menghapus darahnya. Manusia bodoh. Anda membawa kehancuran pada diri Anda sendiri dengan amarah Anda. Ya, coba pukul saya sebanyak yang Anda suka. Koin yang Anda miliki saat ini. Petik 2. Menurutmu berapa banyak koin yang aku miliki? Paul terdiam. Bukankah itu aneh? Bagaimana saya bisa menjadi anggota platinum ketika saya menjadi inkarnasi? Petik 2. Aku menyeringai di matanya yang goyah. Saya punya banyak koin. Saya menghasilkan banyak uang berkat Anda. Petik 2. Tinju saya turun ke Paul pucat. Skenario sial yang saya alami sejauh ini melewati kepala saya. Koin yang dimiliki, 205.902 C. Aku ingat penampilan Shin Yosung yang sekarat. Ini adalah beberapa hal yang saya katakan kepadanya. Ya Dokkaebi itu, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Ini adalah janji pertama yang akan saya simpan. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Sekali lagi, tinjuku bergerak dan hidungnya patah. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah bagian seseorang. Di tempat pertama, ini tidak bisa menjadi bagian siapapun. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Kuak, seorang manusia yang tidak berani-berani. Petik 2. Peyok. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Kamu tidak akan aman jika kamu melakukan ini padaku. Peyok. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Peyok. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Tunggu sebentar. Tunggu. Berhenti. Tubuhnya yang ketakutan meringkuk dan aku menghentikan tinjuku untuk pertama kalinya. Sejenak, harapan memenuhi matanya. Ya, kamu berpikir dengan baik. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Petik 2. Saya menyaksikannya dengan tergesa-gesa berbicara dengan orang-orang terhormat dan bertanya, apakah Anda berhenti? Apa? Ketika Yosung memintamu untuk berhenti, kan? Diam-diam aku menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke tanah. Lalu dia mengangkat kepala dan menatap langit. Dia merasa dendam kepada orang-orang yang membuatnya seperti ini. Ini tidak berarti apa-apa. Temanmu yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Petik 2. Rekan saya yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Dia benar.
Itu berarti sesuatu. Namun, aku mengangkat tinjuku pada pria yang gemetaran. Jadi bagaimana kalau dia sudah mati? Shin Yosung akan melakukan ini juga. Petik 2. Peyok. Taring Paul menonjol ketika dia berguling di tanah. Lee Hyun-sung akan melakukannya juga. Yo Sangah dan Lee Gilyong juga. Petik 2. Tinju saya menghantam perutnya. Mungkin, bajingan itu Yo Jong Hyuk. Teman-teman saya di luar kubah melihat ke arah sini. Shin Yosung membentuk tinju dengan mata merah. Lee Ji-hye dan Lee Gilyong meneriakkan sesuatu. Mata Lee Hyun-sung memerah saat dia membuat ekspresi serius dan Yo Sangah menatapku dengan mata lebar. Yo Jong Hyuk adalah yang terakhir kulihat sebelum melirik ke arah Paul. Aku di luar skenario. Anda tidak dapat memperoleh koin dengan melakukan ini. Itu tidak akan menguntungkan Anda. Petik 2. Koin. Ya, hanya para dokaebis yang akan berpikir seperti ini. Beberapa cerita akan menjadi koin. Beberapa cerita tidak akan menjadi koin. Mungkin itu benar. Tak satu pun dari rasi bintang yang membuat skenario karunia, juga tidak ada sub-skenario. Namun, perilaku ini bermakna. Tidak ada yang membuat saya melakukan ini. Aku tidak bermaksud mendapatkan manfaat dari ini. Apa? Sejak kejatuhan dunia, koin telah menjadi prinsip di balik tindakan setiap manusia. Mereka bergerak jika rasi bintang memberikan koin dan tidak bergerak jika tidak ada koin. Tetap saja, manusia sering bergerak terlepas dari apakah ada koin atau tidak. Kau tidak mengetahuinya, tetapi manusia adalah binatang yang mencari makna kehidupan melalui benda-benda ini. Apa? Kuok. Aku mengangkat tinjuku dan mulai memukulinya lagi. Peyok. Pukulan berikutnya menghancurkan wajah, tulang rusuk, dan persendiannya. Saya tidak harus mengendalikan kekuatan saya karena tidak ada rasa takut dia sekarat. Satu pukulan adalah pukulan terbaik. Setiap kali tulang patah, sesuatu meledak dalam diri saya. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Bahkan saya tahu. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Saya tahu betul, tidak peduli seberapa keras aku memukulnya, itu tidak akan memberiku penghiburan atas kematian Shin Yosung. Shin Yosung yang sudah mati tidak akan pernah melihat pemandangan ini namun aku masih menggerakkan tinjuku. Saya memukul dan memukulnya lagi. Peyok. Itu seperti Yo Jong Hyuk. Dia terus mengulangi kemundurannya sampai saat terakhir, bahkan jika tidak ada yang tahu penyebabnya. 500 koin telah dikonsumsi sebagai penalti. Kemudian pesan rasi bintang terdengar. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, sangat senang dengan perkembangan yang tak terlihat. 500 koin telah disponsori. Aku berhenti meninju sejenak dan menatap ke langit. Bahkan ini adalah kisah rasi bintang. Kali ini bukan akting. Anda telah mengembalikan 500 koin yang disponsori ke konstelasi. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, sangat malu. Anggap saja sebagai layanan gratis. Sekarang semuanya akan baik untuk saya. Konstelasi, Secretive Plotter, tertarik dengan tindakan Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis senang dengan tindakanmu. Saya mulai meninju lagi. Hanya ada suara kulit Dokkaibi yang meledak dan erangan sesekali. Rasi bintang diam-diam menyaksikan apa yang saya lakukan. Tidak ada yang memberi saya koin tetapi saya bisa merasakannya mengawasi saya. Terkadang, ini saja sudah cukup. Aku salah. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Paul tidak tahan lagi dan menyeret tubuhnya ke tepi kubah. Dinding kubah mengeluarkan suara samar, tetapi eksekutif tidak menanggapi. Sebaliknya, mereka senang dengan tindakan saya. Mungkin mereka akan mengatakan sesuatu seperti ini. Bajingan yang membuat koin. Bajingan Strea Mersial. Dokkaiebis eksekutif tidak suka pita. Para eksekutif yang berevolusi dari rasi bintang pandai bertarung tetapi tidak memiliki bakat dalam memimpin skenario. Tak lama setelah itu, tubuh Paul menjadi benar-benar compang camping. Aku meraih lehernya yang berdarah. Pada titik ini, saya bertanya apa yang sebenarnya ingin saya ketahui. Di mana jiwa Shin Yosung sekarang? Jiwa-jiwa yang mati yang merupakan bagian dari skenario tidak dapat lepas dari batasan-batasan kontrak, bahkan dalam kematian. Akan berbeda jika kontraknya sendiri dihancurkan. Dokkaibi perantara Paul membuka mulutnya setelah dia dipukul beberapa kali lagi. Itu. Saya juga tidak tahu. Anda meminjam kekuatan malaikat agung dan kontrak kami hancur. Memang seperti ini. Para Dokkaibis telah diserahkan, bencana Shin Yosung, oleh iblis besar. Dalam perjalanan transfer, string kontrak dibuat menggunakan kekuatan iblis besar. Kemudian Hell Flames Ignition milik Uril membakar string itu. Dengan kata lain, jiwa Shin Yosung sekarang melayang di seluruh dunia. Kamu, tentu saja, tidak bisa mendapatkan kembali, teman. Jiwanya, segera, labirin. Paul akhirnya pingsan. Hak rapat Dokkaibi Solo telah berakhir. Kubah transparan menghilang dan para eksekutif bersiul. Oh, kamu dalam kondisi yang mengerikan bahkan sebelum sidang disipliner. Mereka melirik saya sebelum pindah dengan senyum senang. Saya menyaksikan Bi-hyung buru-buru mengejar mereka dan bertanya. Apakah Anda mendapatkan kembali uang itu? Tentu saja, tapi bukankah kamu menggunakan terlalu banyak koin? Aku masih punya banyak. Saya memukul Paul tepat 124 kali.
Koin yang dimiliki, 143.902 C. Bihyung menghela nafas saat dia melirik ke arahku. Aku tidak akan bisa berkomunikasi denganmu setelah memasuki biro. Saya akan menjaga saluran tetap terbuka agar tidak bermasalah. Silahkan. Saya menyaksikan Bihyung dan berpikir itu bagus. Tanpa dia, tidak ada yang akan berdebat dengannya mulai sekarang. Kesalahan skenario akan menunda penyelesaian kompensasi lebih lanjut. Administrator skenario utama telah sepenuhnya meninggalkan tempat kejadian dan pengembangan skenario agaknya akan mandek sebentar. Seharusnya hanya 1 atau 2 hari tetapi itu sudah cukup waktu. Aku melihat ke arah Dok Kaebis yang menghilang ke portal dan mengingat kembali percakapan terakhirku dengan Shin Yosung. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Maksud kamu apa? Aku bisa membantumu membangkitkan. Saya telah bangkit 2 kali sehingga tidak seburuk yang Anda pikirkan. Bahkan, saya mencoba menghindari menggunakan metode ini sampai akhir. Lagi pula, menurut desainnya, dia harus mati sekali. Juga tidak ada jaminan bahwa dia bisa hidup kembali. Aku tidak tahu berapa lama. Jika Anda hanya menunggu dan tidak menyerah, saya pasti akan membangkitkan Anda. Jika jiwa Shin Yosung telah jatuh ke labirin dunia, hampir tidak mungkin untuk menghidupkannya lagi. Namun, itu belum tentu demikian. Dia pasti akan selamat jika aku bisa mendapatkan kembali jiwanya. Masalahnya adalah, bagaimana menemukan jiwanya. Tiba-tiba aku melihat kembali pada Yosangah. Yosangah si. Iya. Jiwa Shin Yosung mungkin memasuki garis dunia baru tetapi dalam semua jiwa melarikan diri dari dunia ini melalui Underworld. Saya ingat beberapa rasi bintang yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Mereka semua berada di tempat yang saya tidak berani menyentuh atau berada di luar jangkauan saya. Tetap saja, ada satu orang yang bisa saya ajak bicara. Bisakah kau memanggil pencinta labirin yang diabaikan di sini? Yosangah ragu sejenak sebelum mengangguk. Setelah beberapa saat, percikan samar muncul di sekitarnya. Itu bukan metode sebelumnya yang turun secara langsung karena meningkatnya konsumsi probabilitas tetapi sudah pasti bahwa Ariadne bersarang di dalam dirinya. Saya membuka mulut saya. Olympus. Saya ingin melakukan bisnis dengan Anda. Petik 2. Bunga api memantul di sekitar daerah itu kasar. Ya, pertemuan terakhir kami tidak bagus. Kali ini, saya harus membuat konsesi. Aku menghela nafas panjang sebelum sampai pada intinya. Biarkan aku bertemu dengan Raja Neraka. Sekarang saatnya untuk menepati janji kedua.